Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Sebelum kalian mempelajari teks berita, maka kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang kalian capai pada pagi hari ini, yaitu di 3.1 pengetahuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Di KD 3.1 ini biasanya bersamaan dengan KD keterampilan, yaitu 4.1 yang isinya tentang menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan setelah kalian membaca teks, tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan satu, dapat menentukan unsur-unsur berita. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi berita. Setelah itu, apa berita itu? Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Yang diberitakan merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Data yang diberikan lengkap, khususnya data yang penting. Kemudian waktu dan tempat dalam peristiwa itu juga harus jelas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Bersifat objektif, alur peristiwa berurutan, kalimat yang digunakan singkat, padat, jelas. Kemudian sumbernya harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu, yang terakhir adalah judul berita bisa mewakili isi berita. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam berita adalah 5W1H, yang intinya what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Ciri bahasa, menggunakan bahasa baku dan populer. Kalimat langsung, contohnya Pak RT mengatakan, kegiatan ronda akan dilakukan tiap minggu. Kalimat tidak langsung yaitu, contohnya Pak RT mengatakan bahwa kegiatan ronda akan dilakukan tiap minggu. Menggunakan konjungsi, contoh bahwa, meskipun demikian, karena itu awalnya kemudian, dan sebagainya. Menggunakan kata kerja, contoh memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Menggunakan kata keterangan yang menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Nah, ini adalah struktur dari teks berita, yaitu bagaimana cara menyimpulkan isi berita, yaitu menggunakan adik Simba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini untuk kesimpulan. Contoh simpulan berita. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk pengangkut sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Berita tersebut menginformasikan pengenalan budaya Indonesia di AS, yaitu Amerika Serikat, oleh Kedutaan Besar Indonesia. Pengenalan dilakukan di pusat perbelanjaan Amerika. Kemudian tanggapan terhadap isi berita, yaitu tentang isi atau struktur berita. Ada kebenaran, ada kelengkapan, ada penggunaan kalimat, pilihan kata. Ini adalah contoh tanggapan terhadap berita. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Tanggapan terhadap isi berita. Berita itu menggunakan istilah-istilah khusus sehingga sulit untuk dipahami. Tanggapan terhadap bahasa dalam berita. Nah, cukup sekian dari materi yang kalian ketahui pada pagi hari ini.
Untuk berikutnya, silakan membuka tugas yang akan kalian kerjakan pada pagi hari ini. Ingat, waktunya hanya 30 menit. Selamat membaca dan mengerjakan tugas kalian.